Senang sekali bisa berjumpa sama teman-teman semua hari ini di tempat ini. Dan aku percaya kita semua dengan hati yang penuh dengan sukacita, amin. Aku juga percaya kalau kita semua sudah hadir di tempat ini, pasti juga karena sudah rindu untuk memuja dan menyembah Tuhan. Yang rindu untuk memuja dan menyembah Tuhan, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita menyatakan iman kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang dari Padamu. Semua yang disiut, mari sama-sama kita nyatakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku percaya Tuhan, Kau punya rancangan yang paling terbaik untuk setiap kami, Tuhan. Yes, Jesus. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita angkat suara kita, come on. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat.
sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia. Yes. Karena Engkau lah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau lah yang layak Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang memberikan kami pertolongan. Setiap pergumulan hati kami. Engkau yang paling tahu Tuhan setiap masalah dari kehidupan kami Tuhan. Mungkin kadang kami gak ngerti apa maksud Tuhan untuk mengizinkan ini semua terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Tuhan, kamu belajar untuk percaya bahwa apapun itu Tuhan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua adalah bagian dari rencana-Mu yang paling terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau belajar percaya dan kami gak mau takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu ada di samping kami. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang selalu memberikan kami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka itu Tuhan, kami di sini datang Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau sepanjang kehidupan kami. Yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Come on and this youth, it's time to praise Him in His place. Clap your hands. Woo! I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Signs and wonders, I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. Come on everyone, give your testimony. This is my testimony, from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll justify. This is my testimony. Sing. This is my testimony. Oh, we believe Jesus. Come together. Come together, sons and daughters. With blood and washing water, sing the praises. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. One more time, say. Our God will finish what He started. Amen. Come on and see you. This is my testimony, from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. Jesus Christ the righteous, I'll justify. This is my testimony. This is my testimony. Oh. Come on and it's you. Declare it. If I'm not there, you're not done. Greater things still to come.
rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll justify. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony. From death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll justify. This is my testimony. This is my testimony. You're the reason to say Jesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Aku percaya kita pasti belum lelah untuk memuji Tuhan, amin. Kita masih semangat lebih dahsyat lagi buat Tuhan, katakan Come on, and see you. Wake up dead and hope will rise. We speak your name, we live our lives. Turn our heart into your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love fountain is rising up. The streets will bloom forever bright. Your glory is breaking through the night. Come on! You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my life, shining through me every day. Woo-hoo! We believe in you, Jesus. Amen. Come on, you guys, sing. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Amen. We wanna praise you forever in our life, Jesus. Woo! Come on, and it's you, sing with me. Fire in our eyes, our lives alive. Your love unsaid is blessing now. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking. Let's go. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my life, shining through me every day. Woo! Everybody dance for Jesus. You wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Come on, clap your hands for Jesus. Woo! Clap, clap. If you guys believe in Jesus, come on, sing His love is forever. Forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. Come on, sing it louder. Forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. 1, 2,
Tuhan yang besar, amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Come on, shout. Kau Raja yang besar, Kau Raja yang termulia, Tuhan. Come on, ladies, you sing it out. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidup kami tak sama sejak Kau ada. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Serukan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Sama-sama lompat buat Tuhan kita, kemana? Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Katakan, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada. Come on, jump for Jesus. 1, 2, 3, let's go. Sungguh tiada taranya. Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, come on, clap your hands. Woo! Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak menerima kemuliaan selama-lamanya. Amin. You are worthy to be praised, Jesus. If you believe it, come on. Angkat suaramu, angkat tanganmu. For the thing He's done, to God be the glory. For the thing He's done, to God be the glory. For the thing He's done, one more time. To God be the glory. Sama-sama lompat buat Tuhan kita, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu
Shalom Edisiut. Kurang kenceng. Bener, nih kayak pasti gara-gara hujan nih kayak gini. Jadi pada ngantuk ya. Oke, kita ulangin lagi ya, tapi jawabannya harusnya yang lebih semangat. Oke. Shalom Edisiut. Oke lah. Oke. Oke lah. Oke, kita mau ngucapin welcome back to Youth News. Betul banget, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Karin, bisa dipanggil salah. Nama aku Karin Veronica, bisa dipanggil Karin atau Vero. Tapi kalau misalkan ribet ya, manggil sayang aja nggak apa-apa sih guys. Karena kita kan satu keluarga dalam Tuhan ya teman-teman. Nah sama partner aku kali ini siapa nih? Nama aku Delin Permana, biasa dipanggil Delin. Oke, nah kita berdua di sini mau nyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir. Cuma yang udah sering hadir ya juga kita sapa. Nggak mungkin nggak kita sapa ya. Iya. Oke, jadi mungkin yang baru pertama kali hadir boleh kali angkat tangannya. Ada itu tadi di sana. Banyak. Welcome guys, tradisi boleh dong teman-teman tepuk tangannya. Nah buat teman-teman yang nggak punya ibadah tetap, kita ngundang banget nih kalian untuk datang di ibadah-ibadah NDC berikutnya ya. Betul banget. Nah karena misalkan kalian baru pertama kali datang nih ya, kita mau ngasih tahu juga kalau NDC Youth itu ada 2 kali ibadah dalam 1 minggu. Di mana aja tuh Ci? Jadi yang pertama setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apel Tower lantai 8. Nah yang kedua setiap hari Minggu jam 11.30 di Living Word Alam Sutra. Kalau nggak bisa datang ke keduanya gimana tuh? Iya di rumah aja gak sih? Tidur gitu? Enggak dong, jadi nanti kalian tinggal buka handphone kalian, buka YouTube, terus cari NDC Youth karena kita ada streamingnya nih guys. Nih boleh langsung aja dicari subscribe, harus subscribe. Wajib. Benar. Nah teman-teman, sekarang kita ingin memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hadir di sini Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. Sekarang tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga gereja yang akan mengelola persembahan ini, agar surut akan kehendak-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, persembahan dapat dilakukan melalui OVO, Shopee Pay, Dana, dan lain-lain atau dengan men-scan kode QR berikut ini. Betul banget. Nah Ci, kita ada informasi penting. Bentar, jangan buru-buru dulu nih. Kenapa tuh? Aku mau nanya kalau misalkan HP kita tiba-tiba mati, gimana kan gak bisa nge-scan? Gampang sih itu mah. Gimana? Nah jadi di depan ruang ibadah teman-teman itu ada kotak persembahan disertai dengan amplopnya. Jadi teman-teman bisa masukin uang kalian di amplop tersebut dan masukin amplop tersebut ke kotak persembahan. Gampang banget. Oke, jadi udah lengkap nih infonya ya. Betul. Dan sekarang informasi penting apa tuh? Oke, jadi teman-teman, coba pay attention dulu, coba nih pada ke bawah semua ngeliatin apa nih? Kita di depan guys, bukan di bawah kalian nih ngomong-ngomong. Oke, jadi yang pertama kita ada info oprek fotografi. Nah jadi kalian bisa lihat nih ya tadi yang teman-teman di depan yang jongkok-jongkok nih sampai kayak gini-gini sampai pinggangnya ngeleok-ngeleok ya. Iya betul. Itu mereka tuh lagi foto-foto kita guys. Hasil-hasilnya bisa kalian lihat, waduh bagus-bagus banget. Kalau misalkan kalian terpanggil nih ya hatinya untuk melayani, boleh banget langsung di scan QRIS ini saja. Kita kasih waktu kali ya. Oke, 3, 2, 1, udah selesai. Nah selanjutnya kita ada informasi penting juga nih Ci. Apa lagi tuh? Yang suka apa velocity? Apa bukannya? Bukan. Tapi untuk teman-teman yang suka banget untuk bikin video-video buat sosial media kayak TikTok, Instagram dan lain-lainnya, kita ada open recruitment buat sosial media. Wah, Nah, ini nanti teman-teman. ada JJ-nya juga gak Kak? Ada. Oh ada, oke boleh langsung daftar aja teman-teman. Nanti kita JJ-an bareng. Nah teman-teman, biasanya selesai ibadah kita itu ada circle. Jadi circle itu apa sih? Circle itu adalah komunitas rohani yang membuat iman kita dapat bertumbuh kepada iman percaya kepada Kristus. Nah mungkin kalian bertanya-tanya, circle itu apa sih? Jadi circle itu adalah komunitas rohani yang membuat iman kita dapat bertumbuh kepada iman percaya kepada Kristus. Nah di circle kita bisa ngapain aja sih Ci? Kita bisa ketemu teman baru, terus nanti bisa jadi keluarga juga teman-teman. Terus bisa apa lagi nih? Dating? Tapi
jangan itu yang di highlight. Jangan. Benar, kita bisa bertumbuh bareng-bareng bersama-sama di dalam Tuhan. Betul banget, ini yang di highlight ya teman-teman. Jangan yang dating ya teman-teman, yang di highlight ya. Betul. Oke. Mungkin sekian YouTube kali ini. See you and God bless you. Enjoy the service teman-teman. Sama-sama kita siapkan hati kita, kami mau bawa hidup kami padamu Tuhan. We wanna worship you, Jesus. We wanna praise you, Lord. Every distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. Come on, lift up your hands and sing. I will bless
Tuhan kita. Angkat suaramu sembah Dia. We worship You. We honor You, Jesus. You are worthy to be praised. We were meant to worship You, Kau yang bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang melawat setiap hati kami. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang, kami menyembah-Mu. Sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama nyanyikan. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless Your name. We'll shout Your praise. Forever I will shout Your praise. Forever I was made to worship. I was made to bless Your name. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami sering mengecewakan, walaupun terkadang kami nggak setia Tuhan, tapi Engkau senantiasa setia dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, biar nama-Mu yang kami tinggikan, biar nama-Mu yang layak terima semua pujian penghormatan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga percaya Allah yang kami sembah, kami tinggikan di tengah-tengah kami dan pasti melawat setiap kami. Dan Tuhan sebentar kami rindu mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, berikanlah kami fokus Tuhan. Supaya firman Tuhan gak datang dengan sia-sia, tapi benar-benar firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap Tuhan mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, silakan duduk Endisius. Terima kasih kepada semua yang ambil bagian pelayanan hari ini. Hari ini aku mau apresiasi kalian yang datang hari ini. Boleh gak berikan tepuk tangan untuk kalian semua dong datang hari ini. Karena aku tahu ada banyak teman-teman kita tuh nyangkut. Satu, nyangkut mager. Dua, hujan, gak ada ojek, becek lagi ya. Dan ya, tapi kalian semua bisa ada hadir di sini walaupun kita nggak full team hari ini. Bahkan ada pelayan juga nggak nyampe, tapi I am so happy bisa berjumpa dengan kalian semua. Pertama-tama Shalom Endisius. Walaupun hujan, becek, nggak ada ojek dan gak gitu rame. Berikan dong shalom yang terbaik. Shalom Endisius. Alright, that's it. I believe, aku percaya something great is cooking. You know why? Karena pemimpin-pemimpin di sini luar biasa. Bahkan kemarin pun kita ada local meeting, boleh tampilin aja. Kita lagi kemarin ya, abis outing. Dan kalau ada yang kemarin ke Playtopia Sports di Lipo Mall Puri, yang teriak paling gede, nah itu pasti tim NDC. Ya, kita bikin bawel satu Playtopia Sports. Dan something great is cooking.
Dan guys, sebelum aku share firman Tuhan hari ini, aku minta mohon doanya dan restunya guys. Kenapa? Karena minggu ini adalah minggu terakhir aku hidup tanpa AI Gwelai. Selama 1 bulan AI menemani saya, aku pakai jasa AI. Dan minggu depan AI kontraknya sudah habis. Doakan saya guys. Karena mengurusi baby gak gampang. Kemarin AI-nya kecapean, tidur sampai ngorok, aku gantiin. Cuman buat 4 jam aja. You know, jam 2 pagi lu pada ngapain? Nonton Netflix, tidur, main game. Nah ini jam 2 aku nih guys. Jam 2 aku, jam 2 aku kasih minum susu. Kasih minum susu, udah ngantuk, udah setengah bangun guys. Dan minggu depan jam 4 pagi gue masih bangun. Jam 6 pagi kasih susu lagi, tebok-tebokin lagi. Kasih videonya, tapi jangan pakai suara. Gue lagi nyanyi lullaby. Ini anak udah mulai gak bisa didiemin, goyang-goyang terus. Jadi harus nyanyiin Nina Bobo baru goyang-goyang. Berhenti, langsung deh tidur di pundakku. Ya, tolong doakan guys, karena KJJ butuh doa. Kalau enggak khotbahnya akan kurang ya guys ya, kurang tidur tuh akan jadi moody dan lain sebagainya. Ya semoga sus yang ketemu juga bagus. Oke, tanpa panjang lebar, udah oke sip. Kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama yang akan gue sampaikan, yaitu The Devil's Tactics. Ya, kita harus menyadari guys bahwa kita ada dalam peperangan besar antara kerajaan Allah dan kegelapan. Dan perlu kita pahami in this youth, kebenaran Kristus adalah hal yang paling berharga bagi manusia. Karena kebenaran Kristus yang dapat memerdekakan manusia dari perbudakan dosa dan kuasa iblis. Sepanjang bulan ini kita belajar mengenai peperangan dalam pikiran. Dan hari kita akan belajar ada taktik-taktik yang iblis secara sengaja menghancurkan kita dalam pikiran kita, dalam keseharian kita. Supaya apa? Supaya kita kalah. Kita gak masuk dalam kerajaan sorga, tapi kita masuk ke dalam kerajaan mereka. Kita kalah, kegelapan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 mengatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kita, akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu iblis gak suka. Iblis berupaya dengan berbagai upaya tipu muslihat agar manusia gak terhubung, gak mengerti dengan firman. Gak mengerti, gak punya hubungan dengan Tuhan. Iblis gak suka. 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 pun mengatakan demikian guys. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Wow, hati-hati loh. Karena iblis juga bisa ada perbuatan ajaib. Bisa melakukan perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Oh, ternyata iblis punya kuasa. Karena itu ada yang namanya dukun. Kita ke dukun, kita bayar harga, kita kasih duit, kadang-kadang tuker nyawa, kasih darah dan bla 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 bla. Kenapa? Karena iblis juga bisa membuat mujizat. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini penting. Karena itu sharing firman Tuhan yang akan gue sampaikan ini simple. Ya, ada 3D. 3D, taktiknya iblis itu saya bisa bagi dalam 3 poin ya, dan 3D namanya. D yang pertama adalah taktik iblis yang pertama adalah dazzling atau menyilaukan, membutakan pikiran kita dari kebenaran. Jadi cara iblis menyerang kita supaya kita nggak mengerti kebenaran adalah membutakan kita. Membutakan gaya hidup kita, membutakan cara hidup kita, membutakan pengenalan kita akan Tuhan, membutakan firman. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan, dazzled oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi D yang pertama, serangan iblis yang pertama adalah dazzle, menyilaukan, membutakan manusia dari kebenaran. Ya, bahkan kita pun kadang-kadang nggak tahu apa yang kita lakukan ini sebenarnya benar atau tidak. Aku 2 minggu lalu pernah sharing firman Tuhan. Salah satu cara iblis untuk menyerang kita, mengalahkan perspektif pola pikir kita adalah dengan culture. Aku pernah share sama kalian kan, kalau zaman sekarang saya bilang saya menghormati culture Chinese, tetapi ketika hidup kita ditentukan oleh show kita, show naga api, naga angin, segala macam, naga listrik, ada jurus-jurus rasengan segala macam, kita mulai punya problem. Di situ bisa iblis menyerang kita. Kebenaran Tuhan tertutup oleh apa? Culture. Yang muda di sini ngaku dong. Siapa di sini? Belum. Siapa di sini yang kalau pacaran atau mencari pacar, mencari pasangan pakai zodiak? Boleh angkat tangan? Aquarius gak boleh nyambung sama Gemini, gak boleh bos. Berantem setiap hari. Yang ngaku, yang berani itu cowok sama cewek. Gua akuin. Yang gak berani, siapa di sini ngaku ya guys, yang pernah memilih seorang pasangan itu karena zodiak? Boleh angkat tangan. Tidak ngaku, oke, tidak apa-apa. Gue ngaku sendiri, gue pernah. Zaman SMA gue liatin, gue Taurus nih doyan makan. Kalau gue ketemu Virgo tuh pelit. Tapi bini gue Virgo. Jadi pas gue mau makan mahal, gila lu gak duit buat baby. Oh ya udah oke, sip. Ya. Tapi gini, all fun, lucu, tetapi kalau sampai masa depan kita ditentukan oleh sio dan zodiak itu kita salah. Kebenaran kita tertutup oleh yang namanya culture. Di situ kita mulai salah. Bahkan ada banyak tradisi yang kita lakukan sebenarnya itu melanggar firman, tapi kita dibutakan, dazzled by culture. Kita nggak tahu, oh ternyata yang kita lakukan ternyata salah, bener. Itulah iblis tuh. Iblis juga membutakan orang-orang Kristen yang imannya sebatas KTP. Cuman datang pas lagi Natal, pas lagi Paskah, datang ke gereja, kalau lagi gebet cewek, lagi gebet cowok, itu diserang tuh, itu sasaran empuk. Kenapa? Karena datang dengan dasar yang salah, dengan sebuah perspektif yang salah, sehingga ada banyak dari kita hidup dalam dosa, kegelapan dosa, kekhawatiran, gaya hidup duniawi dan lain sebagainya. Matius 13 ayat 4-19 pun mengingatkan kita guys. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tanah ini guys, tanah pinggir jalan ini melambangkan orang-orang yang gak pernah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh datang beribadah, dengar firman. Kalian ada banyak di sini datang tadi yang di depan main HP kan, pas lagi news. Ada banyak gak sungguh-sungguh mendengarkan informasi, mendengarkan firman. Kita banyak main game, Mobile Legends, kita kerja rank kita. Kristen KTP. Dan iblis itu merampas yang ditaburkan dalam hati kita yang datang dengan gak sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita dibutakan. Kita gak tahu ini tuh benar atau enggak ya. Ini tuh salah gak sih? Ini melanggar gak sih? Ada banyak orang Kristen makanya hidupnya gitu-gitu aja bos. Kita hidup dalam dosa yang sama, pulang dosa yang sama, minggu depan Sabtu ikut circle pelayanan jatuh dalam dosa yang sama. Why? Kenapa alasannya? We are dazzled, dibutakan, gak mengerti, gak tahu. Karena itu saya ingin mendorong kita semua jemaat Endisius, kita cari tahu, kita pelajari, dalami, renungkan. Kenapa? Karena salah satu taktik iblis adalah lewat dazzled
atau menyilaukan, membutakan pikiran dari kebenaran. Yang kedua guys, taktik yang kedua namanya adalah distort. D yang kedua adalah distort. Distort ini apa? Memutarbalikkan atau membelokkan isi kebenaran. Memutarbalikkan firman Tuhan. Karena itu kalau kita pelajari firman harus kita dalami dengan baik. Kalau enggak gampang dipeleot-peleot, dipelintir-pelintir. Udah belajar kebenaran sih tapi gak dalam. Nah itu tuh. Nah karena itu kita juga diingatkan dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 ini membelok-belokkan nih iblis nih. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iblis mencoba menipu Hawa dengan memutarbalikkan perintah, mengubah perintah firman Tuhan dalam ayat dengan jelas. Ia mendistorsi firman Allah, mendistorsi perintah atau kebenaran. Iblis membuat yang benar menjadi salah dan membuat yang salah menjadi benar. Sehingga ada begitu banyak orang melakukan sesuatu yang berdosa namun merasa yang dilakukannya itu benar. Kenapa? Dia memutarbalikkan, dia membelokkan fakta, membelokkan kebenaran firman. Gender ada berapa sih? 2. Enggak loh, ada gender ketiga loh, neutral loh. Kebenaran bilang 2, tapi dunia bilang apa? 3. Dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman. Ya, karena itu hati-hati guys. Dengan teman-teman kalian juga hati-hati. Kenapa? Karena teman-teman kalian itu menentukan. Ada banyak orang saya lihat kenapa melakukan dosa yang sama berkali-kali, jatuh dalam dosa yang sama selalu. Kenapa? Karena ternyata surroundingsnya teman-temannya begitu. Aku tanya sama temanku, lu kenapa sex before marriage? Kenapa berhubungan sebelum menikah? Kan Firman bilang pernikahan kudus, the best gift you can give to your partner, apa? Kekudusanmu, your virginity. Bilangnya apa? Teman partner apa yang saya ngobrol, bro, dunia udah ngelakuin, itu hal yang normal. Semua teman-teman gue ngelakuin, jadi it's normal dong. Kita apa ya? Iblis mendistort, iblis memutarbalikkan fakta. Dan lain sebagainya, ada banyak contoh-contohnya. Vape, kenapa? Semua orang juga ngelakuin. Rokok, kenapa? Semua orang juga ngelakuin. Pakai alasan semua orang ngelakuin. Sehingga apa? Yang tadinya kita anggap salah jadi benar. Kenapa? Semua orang ngelakuin. Aku pernah ngobrol sama teman aku, orang kaya, punya duit. Kenapa dia selingkuh sama istrinya? Kenapa dia bilang apa? Teman-teman gue juga ngelakuin semuanya. Karena itu hati-hati, Yesaya 5:20 ingetin kita guys. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Gila loh sekarang loh. Kalau aku bilang gender di US nih lagi jalan, you only have 2 gender in the world, bisa ditimpukin batu guys. Gak nge-respect kata dan lain sebagainya. Ini firman tuh udah bilang dalam Yesaya, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Firman itu jahat katanya. Dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya. Kita harus benar-benar guys, di poin yang pertama ini, di poin yang pertama tadi kan kita belajar. Kita harus mengenal firman untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita juga harus memperdalam pengetahuan kita. Untuk apa? Karena kadang-kadang iblis suka twist, suka tweak kebenaran. Ya. Poin 3, D yang ketiga, D yang terakhir. Yang pertama tadi kita belajar mengenai dazzle, menyilaukan. Kita dibutakan dari kebenaran.
Yang kedua kita belajar mengenai distort. D yang kedua, taktik kedua adalah distort, memutarbalikkan kebenaran Injil. Tetapi yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang ketiga ini bahaya. Kenapa? Yang ketiga ini guys, itu sering membuat orang yang bahkan sudah dalam Tuhan pun, bahkan hamba-hamba Tuhan pun, pendeta-pendeta besar pun ini jatuh. Kenapa? D yang ketiga namanya adalah distract. Distract atau mengalihkan perhatian dari kebenaran. Mengalihkan perhatian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Matius 4 ayat 8-10. Ini iblis mencoba Yesus nih. Untuk mengalihkan fokus Yesus pada misi penyelamatan Yesus dalam dunia. Iblis mencoba untuk distract. Mengalihkan perhatiannya. Matius 4 ayat 8-10. Nih. Dan iblis membawanya Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ada banyak hamba Tuhan, hati-hati. Aku pun juga termasuk. Ada banyak pelayan Tuhan, hati-hati. Ada banyak hamba Tuhan besar, worldwide, jatuh. Kenapa? Nggak fokus, distracted. Boleh nggak yang kemarin kalah main bowling maju ke depan? Juan, Miguel, sama Gaby. Mana Gaby? Gaby mana sih? Ah ini. Yang kemarin kalah bowling, gue kasih karena kalah gue suruh maju. Cupu udah teriak-teriak, udah berisik, kalah lagi. Juan paling ujung, paling pura-pura jadi Yesus yang kamu gini-gini aja, gini-gini terus. Nah gini. Gaby di sini. Ya. Ya udah gini aja. Terus Miguel di sini. Ya, Gaby gini-gini Gaby. Ngeliat aku gini-gini. Ya kayak orang udik, oke. Halo juga. Nah gini. Kita udah doa nih. Ada nyanyi lagu. Inilah rinduku Tuhan. Lari ke Yesus kan. Bawaku masuk dalam rencana. Jemaat Tuhan. Jadikanku kemuliaan-Mu. Nah, memancarkan kasih-Mu. Nah, oke sip. Lagi berjalan nih ke Yesus nih. Inilah rinduku. Masuk rencana-Mu. Wah, keren. Kita masuk, kita fokus sama Tuhan. Oke. Nah, ada duit di sini. Nah, ada Cien. Kan kata orang kan yang penting cuan, yang penting duit. Niatnya bagus. Mau jadi pelayan Tuhan, mau jadi dokter. Mau jadi dokter bagus nih, pelayanan di NDC Youth, keren, hamba Tuhan, khotbah di depan. Kita mau masuk rencana Tuhan nih. Iblis gak suka, dia distort dengan apa? Duit. Guys, jujur gak, boleh gak? Berkali-kali loh dalam hidup aku ya. Gak apa, terus aja terus. Berkali-kali dalam hidup aku guys. Nah, aku akan jujur sama kalian. Berkali-kali dalam hidupku, I was tempted. Kenapa? Kayaknya cari duit di luar lebih gampang deh. Kayaknya kalau di gereja, karena kita nggak ambilin duit jemaat sih soalnya. Kita beneran bagus gitu sistemnya. Gue berpikir kayaknya kaya enak deh. Kayaknya kalau keluar gereja nggak jadi khotbah di depan, kayaknya it's very easy cari duit. Bikin akun TikTok joget-joget Velocity, wis. Kalau misalkan cewek, sorry ya, agak ya goyang-goyang dikit lah, rame lah, cantik lagi ya. Kita masuk rencana Tuhan, distracted. Ini berkali-kali gue dicobain. Udah mau ini. Diingetin lagi sama bokap, sama Pak Yosia. Rencana Tuhan, ingat lagi. Kita udah dekat lagi nih masuk rencana lagi. Mau jadi apa kalian? Mau jadi dokter, TikTok. Yang tadinya awalnya ingin memuliakan nama Tuhan, distracted. Duit nomor 1 sekarang. Ada banyak yang masuk ke dalam jadi Miguel. Cinta duit. Lalu apa lagi? Udah duit, ternyata ada orang yang tenang kok, duit gua aman. Gua duit kuat, iman gua. Tapi ada cewek di sini nih, cakep nih. Yang cowok-cowok nih,
matanya kan letoy ya, lemah ya. Hit. Awalin pelayanan nih. Pelayanan bagus nih, mau kelihatan bagus nih buat apa? Buat berkenan di hadapan Tuhan nih. Motivasinya ada cewek di sini. Wih, cakep. Udah punya pacar Anton. Belum nikah tapi hajar dong. Ini ngapain kita gini nih? Iya kan? Distracted. Kita mau masuk rencana Tuhan, iblis tahu. Kita kelemahannya apa? Duit. Kelemahannya apa? Cewek. Pemimpinnya ganteng, kok Iwan. Ganteng. Awalnya bagus. Masuk rencana Tuhan. Inilah rindu kok nangis-nangis. Tapi apa? Pas lagi jalanin distracted. Kita banyak yang kalah di sini. Kita masuk di sini. Udah capek gue. Silakan duduk. Mengalihkan perhatian dari tujuan awalnya kita, mengalihkan perhatian kita dari kebenaran. Karena itu, aduh capek juga ya. Gue gini-gini doang padahal belum dikasih angpau di sini. Itu kan kayak di Batak itu kan. Nari apa nih? Ya gue lupa namanya. Gitu. Mungkin kalau dikasih uang lebih kuat lagi nih. Just kidding guys. Ayat terakhir. Karena itu, ada begitu banyak orang Kristen yang sebenarnya udah dalam Tuhan, namun hilang fokus, distracted, ya. Fokus utama kita sebagai orang percaya adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu apa guys? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita memprioritaskan kebenaran, ketika kita memprioritaskan Tuhan dan hidup melakukan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Kalau hidup kita masuk dalam rencana Tuhan, inilah rinduku Tuhan, kalian nyanyi nangis-nangis bagus. Sampai mana gue tadi? Jadi lupa gue. Kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Kita tuh nggak perlu distracted dengan apa? Dengan uang, dengan ketenaran. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena firman Tuhan bilang apa? Ketika kamu fokus sama aku, mencari aku, kebenaranku, kerajaanku, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bahkan hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan, bahkan hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan, akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kalau apa? Kalau kita nggak distracted. Ini guys, gue kasih tahu ya. Ini yang menyebabkan ada banyak hamba Tuhan jatuh. Ini yang menyebabkan ada banyak hamba-hamba Tuhan bukan cuman pengkhotbah doang, tapi pemimpin dalam gereja, circle leaders, core leaders mungkin. Kenapa? Distracted dengan tujuan awalnya. Kita diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan tukar Tuhan dengan bisnis. Jangan tukar Tuhan dengan karir. Jangan tukar Tuhan dengan uang. Ya, kenapa? Karena ini D yang terakhir, distract. Jadi kita belajar 3D hari ini guys. D yang pertama dalam taktik iblis adalah dazzle. Membutakan pikiran dari kebenaran. Kita nggak tahu mana benar mana salah. Culture bisa menyebabkan itu. Yang kedua, D yang kedua, distort, memutarbalikkan, membelokkan isi kebenaran. Kita harus pelajari firman dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, distract, mengalihkan perhatian dari kebenaran. Artinya kita harus fokus tetap untuk mencari Tuhan, melakukan perintahnya, dan semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri. My time is up, tetapi nggak tahu. Pengen nyanyi lagu Inilah Rinduku, tapi dari awal. Yuk mari kita pejamkan mata kita guys. Kita fokus kepada Tuhan. Kita berdoa supaya taktik iblis tidak menghancurkan kita. Tetapi kita boleh masuk dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Telah ku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat Tuhan.
kasih-Mu mendekapku erat. Ubahkan hidupku, ubahkan hidupku. Sama-sama kita nyatakan. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih. Sekali lagi nyatakan, inilah rinduku Tuhan, bawa kami masuk. Bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami kalau ada banyak taktik yang iblis lakukan. Tapi hari kami belajar, Roh Kudus berikan kami kekuatan supaya kami gak kalah melawan taktik iblis. Kami boleh memegang teguh iman kami kepada Engkau. Kami gak akan menjual Engkau dengan apapun, dengan apa yang dunia tawarkan, kemegahan, uang, wanita, dan lain-lain yang dunia tawarkan. Hari ini Tuhan, kami ambil komitmen yang baru supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu dan kami hidup sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami keluar gak sama seperti kami datang, kami keluar membawa komitmen yang baru. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman-Mu boleh dimateraikan dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami akhiri ibadah In This Youth pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Alright, see you next week guys. God bless you all.